أن الله يبي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, ya, malam hari ini kita kembali melanjutkan pengajian rutin kita, yaitu pengajian setiap Selasa malam Rabu, ya, setiap 2 minggu pertama, ya, setiap 2 Selasa pertama. Insyaallah pada dengan kajian kitab Akhlaq lil Banin karangan Syekh Umar bin Ahmad Darajat. Kita sekarang udah sampai di halaman ke-40. Hatam nih lagi. Ini hari malah kecepatan nih. Karena baru juz ketiga nih. Karena kayaknya kita kalau ini cuma lagi udah di halaman 40 sampai 45. Ntar hatam insyaallah hari kita hatam juz 2-nya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa bi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Qisasun tatbiqiyah. Ya, kita kemarin membahas tentang tentang adab kita, apa kewajiban kita terhadap guru, ya. Sekarang tentang kisah nyata, ya, bagaimana contoh nyata praktek tentang akhlak kita, kewajiban kita terhadap guru. Bismillahirrahmanirrahim. Kan Imam Syafi'i muta'addiban jiddan amama al-ustadihi al-Imam al-Malik rahimahullahu hatta qala kuntu asfahul waraqa baina yaday malikin safhan raqiqan haibatan lahu li alla yasma'a waqa'aha. Dikatakan Imam Syafi'i itu orang yang sangat beradab, muta'addiban jiddan, sangat beradab di depan gurunya. Siapa gurunya? Yaitu Al-Imamul Malik rahimahullahu ta'ala. Sampai katanya Pak Imam Syafi'i bilang, saya dulu katanya ketika membuka kertas, ya, ketika membuka kertas ini lagi baca kitab di depan gurunya. Ketika dia membuka kertas, ya, dia membuka dengan pelan-pelan, dengan lembut, haibatan lahu, karena apa? Penghormatan dia terhadap gurunya. Allah yasma'a waqaha, dia takut mengganggu apa suara empetan kertasnya. Gitu. Ada yang kata di bawah, Pak,
Imam Syafi'i saking takzimnya sama guru, saking menjaga adabnya sama guru, buka kertas aja pelan-pelan. Jangan sampai nggak akhlak gitu sama guru. Padahal ya nggak mengganggu juga, cuman mungkin kalau satu orang yang ngelakuin nggak mengganggu, tapi kalau yang banyak orang benar itu mungkin agak mengganggu ya. Cuman Imam Syafi'i dari diri sendiri pun memberikan contoh bagi orang lain. Lalu selanjutnya yang kedua dikatakan wa kana Rabi' bin Sulaiman yu'adzinu ustadahu Imam Syafi'i tamam at-ta'zim wa yaqulu wallahi ma ihtaraqtu an ashraba al-ma' wa Syafi'i yanzuru ilayya haibatan lahu wa kana ustaduhu yuhibbu ghayat al-mahabbah wa yaqulu lahu ya Rabi' law qadartu an at'imaka al-ilma la'at'amtuka iyyah. Nah, sekarang Imam Syafi'i ada seorang namanya Rabi' bin Sulaiman. Dia sangat menghormati gurunya. Gurunya Rabi' bin Sulaiman ini namanya Imam Syafi'i dengan penuh kehormatan. Bahkan dia berkata, demi Allah, ya, gak pernah saya minum di depan Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i lagi melihat saya. Taklim lagi belajar ketika gurunya lagi ngelatih, saya nggak pernah minum depan guru saya. Karena apa? Karena penghormatan saya kepada Imam Syafi'i. Wa kana ustaduhu yuhibbu ghayatal mahabbah. Sampai akhirnya apa? Imam Syafi'i sebagai guru juga cinta luar biasa kepada muridnya. Ya, guru kalau nggak muridnya akhlaknya luar biasa, nggak usah guru. Orang tuanya kalau melihat anaknya adabnya bagus tuh cintanya luar biasa dibandingkan anak-anak yang akhlaknya biasa aja. Apalagi seorang guru di kelas, ya, di sekolahan ada anak yang akhlaknya luar biasa, itu guru cinta tuh pasti ya. Sampai akhirnya saking cintanya Imam Syafi'i doain, wahai Robi, seandainya ya, saya bisa ngasih kamu ilmu itu sebagaimana ngasih orang makan, maka saya bakal kasih kamu itu makanan, saya bakal suapin kamu dengan ilmu saya. Saking dia cintanya, cuman ilmu nggak semudah itu didapetinnya. Ilmu itu butuh ridho guru, butuh akhlak yang baik, sehingga dan butuh keikhlasan lillahi ta'ala, baru ilmu itu masuk ke gunanya. Maka Imam Syafi'i saking cintanya, seandainya ini ilmu ini bisa saya suapin ke kamu, saya bakal suapin ke muridnya ini, Rabi' bin Ismail. Lalu kisah selanjutnya apa? Wada'a Harun ar-Rasyid wa ladaihi al-Amin wal Ma'mun inda al-Ustadil Allamah ismuhu al-Kisai. Faqama al-Ustad dhata yawmin liyakhruja min indihima fatasabaqan illa na'layhi wa tanaza'an ala taqdimihima ilayhi. Thumma istalaha ala an tuqaddima kulla wahidin minhuma wahidatan minan na'layni fasami'a ar-Rasyid bidzalika fa arsala ilayhi faqala lahu min a'azzin nas. Dikatakan Harun ar-Rasyid ini ya seorang pemimpin yang adil, ya seorang pemimpin, seorang malik, seorang raja yang adil, seorang Amirul Mukminin, punya anak dua namanya Amin wal Ma'mun. Ya, Al-Amin sama Al-Ma'mun, anaknya dua. Dia diberangkatkan atau disekolahin ke Harun ar-Rasyid ini kepada seorang yang alim namanya Al-Kisai, ya, Imam Al-Kisai. Dan faqamat ustaz, dari akhirnya suatu hari gurunya ini akan keluar dari majelisnya setelah mengajar. Setelah mengajar, akhirnya anaknya Amirul Mukminin, anaknya Harun ar-Rasyid, Al-Amin dan Al-Ma'mun ini buru-buru keluar dari majelis tersebut untuk berebut ngambil sendalnya gurunya. Akhirnya saat mau ngambil sendal gurunya, mereka berebutan. Akhirnya berkelahi gara-gara berebutan sendal gurunya, pengen ngambil sendal gurunya, pengen disiapin, ya, baik pas masuknya ataupun mau keluarnya. Akhirnya saking dia cinta sama guru sampai berebutan nih mau ngambil sendal gurunya. Akhirnya dikatakan, summa stalaha ala an tuqaddima kulla wahidin minhuma wahidatan minan na'lain. Akhirnya apa? Biar gak berantem sama gurunya, dikasih sendalnya satu-satu, suruh pegangnya satu-satu. Karena apa? Dua-duanya berebutan mau diambil. Akhirnya biar gak berkelahi nih, kamu ambil satu pegang sendal gurunya, satu pegang yang sebelahnya.
Akhirnya Pak Fasal Ar-Rasyid bidzalika farsala ilaihi faqala man 'azan nas qala Amirul Mukminin. Akhirnya ini kisah kedengeran sama Harun Ar-Rasyid. Didengar anaknya berkelahi gara-gara berebutan sendalnya Imam Al-Kisai ini. Akhirnya didatengin gurunya ini Al-Kisai ini dan ditanya sama Harun Ar-Rasyid, "Mana azunnas?" Siapa orang yang paling mulia? Qala Amirul Mukminin. Tentu saja Amirul Mukminin engkau wahai Harun Ar-Rasyid. Qala la bal azunnas man yatasabaqul auladu Amirul Mukminin ila takrimin alaihi. Bukan. Orang yang paling mulia, orang yang paling hebat adalah orang yang berebutan sendalnya berebutan apa yang bisa buat anaknya Amir Mukminin itu berebutan sendalnya. Fasta'dhama ustadzul amr fadhanna annahu akhta'a. Orang ini saking mengagungkan gurunya sampai berkelahi. Akhirnya si guru apa? Mengira annahu akhta', dia mengira dia berbuat salah. Wah, ini jangan-jangan Amir Mukminin marah. Wa arada an yamna'ahuma min dzalika fi marril ukhra, dan dia mengira bahwa yang Amirul Mukminin bakal melarang jangan sampai anaknya berkelahi lagi perkara ambil sendal gurunya. Faqala Rasyid law mana'tuhuma li'atabtuka itaban syadidan fa innahuma lam yaf'ala syai'an yasqutu min qadrihima bal innahu yuridu yuzidu fi syarfihima waqad kafa'tuhuma ala adabihi. Dikatakan oleh Harun Ar-Rasyid bahwa qala Harun Ar-Rasyid, seandainya saya melarang, saya nggak melarang keduanya. Maka kalau seandainya ada yang melarang anak saya melakukan hal tersebut, saya lebih marah lagi. Jadi ternyata Harun Ar-Rasyid bukan marah sebab anaknya berebutan merasa disuruh-suruh, enggak. Ternyata kalau seandainya ada yang melarang anak saya buat ngambil sendal gurunya, saya bakal lebih marah lagi. Ya. Dan sesungguhnya tidaklah mereka itu melakukan hal tersebut, nggak bakal jatuh kadar mereka, kemudian mereka nggak bakal turun ketika mereka membantu gurunya tersebut. Bahkan bal innahu yazidu fi syarfihi, bahkan itu akan menambah kemuliaan si murid tersebut. Luar biasa. Ya. Waqad kafa'tuhum ala adabihima, dan saya sudah menafkahkan, saya sudah bayar nih buat mendidik anak saya ini 20.000 dinar. Saya udah ngabisin duit 20.000 dinar, 20.000 emas. Ya, untuk nyekolahin anak saya biar anak saya ini jadi orang yang beradab. Katanya. Walaka, dan saya kasih ke kamu asyratul alaf dirham, dan buat kamu nih saya kasih 10.000 dirham perak. Ya, ala husni ta'dibika lahuma, atas pendidikan adab kamu terhadap anak saya yang dua tadi. Jadi Harun Ar-Rasyid ini udah nyekolahin ke banyak tempat bahasanya. Disekolahin buat anaknya habis 20.000 dirham. 20.000 dinar emas. Dan karena anak saya yang dapat adab yang luar biasa dari kamu saya kasih 20.000 dirham atau perak. Karena kamu telah mengajarkan anak saya akhlak yang bagus. Jadi meskipun anak Amirul Mukminin sekalipun, tapi seorang ayah itu mengajarkan anaknya untuk berakhlak. Lahir kalau sekarang kan udah anak bos, mana boleh suruh ngangkat sendal gurunya. Yang ada besok gurunya diberhentiin ngajar. Iya. Kurang ajar nih. Nih guru gue bayar anak gue disuruh-suruh sama dia. Atau kalau zaman sekarang orang tua yang yang perkarain guru itu, anak saya sekolahan di sini bukan untuk disuruh-suruh. Banyak tuh sekarang begitu tuh. Padahal pendidikan itu nanti bakal dirasakan oleh orang tua juga. Nanti anaknya diajarin nih sama orang tua begini, sama guru begini. Nanti nyampe rumah dia praktekin ke orang tuanya. Kalau orang tuanya ngajarin begitu, nanti anaknya begitu tuh ke keturunan selanjutnya. Anak saya sekolahin bukan buat disuruh-suruh. Anak saya sekolah sini bukan buat dipukul. Padahal
enggaklah orang tua atau guru tersebut menyuruh-nyuruh kecuali untuk mengajarkan anak tersebut akhlak ataupun adab yang baik, biar anak ini mendapatkan kemuliaan dengan cara berkhidmat kepada guru. Mulia nggak kalau murid itu khidmat kepada guru? Mulia. Guru nggak minta dimuliain, tapi ketika seorang murid memuliakan guru, maka kemuliaan itu akan kembali ke dalam dirinya sendiri. Lalu yang keempat, halaman 42, wa hukiya anna Harun ar-Rasyid aidan, cerita juga tentang Harun ar-Rasyid nih. Ba'atha ahda abnaihi ila al-Asma'i liyu'allimahu al-ilma wal adab. Far'a yawman yatawadda'a wa yaghsila rijlahu wa ibnu khalifati yasubbu al-ma'a ala rijlihi fa'ataba al-Asma'i fi dhalika biqawlin innama ba'athuhu ilayka litu'allimahu wa tu'addibahu. Falimada lam ta'muru bi an yasubbal ma' bi ihda yadayhi fayagsila bi akhar rijlaka. Jadi anaknya Harun ar-Rasyid lagi, salah satu daripada anaknya Harun ar-Rasyid dikirim belajar kepada gurunya namanya Imam Al-Asma'i, ya, untuk diajarkan ilmu dan adab. Lagi-lagi Harun ar-Rasyid mengirim anaknya untuk belajar akhlak dan adab. Suatu hari Harun ar-Rasyid melihat para ayyaman yang tawaddu'a wa yaghsila rijlahu. Gurunya ini, guru anaknya lagi wudu. Wa ibnu Khalifah dan anaknya Harun ar-Rasyid yasubbul ma' ala rijlihi, nuangin air buat wudu gurunya. Ya kalau dulu mungkin pakai kendi gitu deh, pakai kendi yang ada sarung gitu, siramin gitu. Saat gurunya melihat gurunya seorang Imam Asma'i lagi berwudu, Imam Rasyid melihat anaknya lagi nuangin air. Fa'atabal Asma'i fi dzalika biqauli. Akhirnya Imam Asma'i dimarahin oleh Harun ar-Rasyid saat melihat anaknya nyiramin air buat wudu Imam Asma'i. Apa dibilang kata Harun ar-Rasyid? Innama ba'athuhu ilaika, sesungguhnya saya kirim anak saya nih buat ketemu kamu, ya, untuk kamu ajarin akhlak dan adab. Getar nih, kita kalau gini nama Imam Khalifah ambil ini. Falimata lam ta'mur, kenapa kamu nggak nyuruh anak saya buat nuang air dengan salah satu tangannya dan tangan yang lainnya membasuh kaki kami? Oh, luar biasa. Jadi kita pikir nuangin air doang cukup, ternyata Harun ar-Rasyid diomelin. Kenapa nggak tangan satunya buat ngebasuh kaki gurunya? Ini adab yang luar biasa. Kalau sekarang, jangan mau. Kamu kok disuruh-suruh sih sama guru kamu? Guru itu digaji dari uang muridnya. A'udzubillah min. Jangan sampai. Guru itu martabatnya tinggi. Mau dia guru sekolah kek, mau dia guru madrasah kek, mau dia guru pondok, namanya guru. Mau dia guru di masjid, pokoknya judulnya guru, ngasih ilmu ke murid, ya, mulia ini. Karena apa? Allah aja berjanji apa? Sesungguhnya Allah yarfa'illahu alladhina minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat sederajat seseorang itu karena apa? Karena ilmunya. Allah mengangkat kemuliaan seorang itu lebih tinggi satu derajat karena ilmunya. Yang punya ilmu, orang yang Allah kasih ilmu itu Allah tinggikan derajatnya. Nah, maka apalagi manusia, kalau Allah aja yang maha segala-galanya meninggikan kedudukan seorang yang punya ilmu, apalagi seorang manusia. Jadi ini kisah yang luar biasa ini. Ini kisahnya ini anaknya Amirul Mukminin. Bukan anaknya Bapak B, bukan anaknya Amirul Mukminin. Ini apa? Khalifah yang mimpin Islam waktu itu, di zaman itu. Yang mimpin Islam sedunia nih. Zaman itu dulu masih ada khalifahnya. Ya, masih ada Amirul Mukminin, pemimpin Islam. Sedunia Islam dipimpin sama Harun ar-Rasyid. Anaknya disuruh nyuci kaki gurunya. Bayangin. Kalau kita ngeliat yang kayak gini nih, kalau pemerintahnya aja begini nih, kalau pemimpinnya aja begini nih, mengajarkan anaknya begitu, insya Allah semua orang niru.
Benar apa enggak? Betul. Pasti. Ambil mukmin, anaknya ambil mukmin aja nyuci kaki gurunya. Apalagi anak gue. Kan begitu. Anak gue yang bukan siapa-siapa. Ini anaknya yang punya sedunia, yang mimpin Islam. Nyuci kaki gurunya. Lalu anak gue masa gue larang? Harus lebih. Kalau perlu diwuduin gurunya sekali gitu. Jangan cuma bagian kakinya doang. Cuman ini bukannya nanti ini Ustaznya minta cuciin kaki jangan. Ini bukan cerita aneh, enggak, ini cerita tentang kisah begitu. Maksudnya apa? Prakteknya intinya sama guru hormat taklim ya. Jadi kadang-kadang kita kalau lihat ada orang misalkan mau Nabi kan, aneh kalau di sini datang Nabi sendal suka diambilin ya. Kadang-kadang kalau ini usah bikin banget, suka begitu. Kita gurunya nggak, kita menaruh, kita mau taruh aja situ deh. Ya. Kadang-kadang hilang juga, ya. Kadang-kadang hilang juga. Ya udah kalau hilang sedekah. Kita nggak minta, cuma itu orang-orang yang begitu tuh dia pernah ngaji. Ya minimal ya, sekarang kita ngaji nih, pernah ngaji kitab akhlak Libani, makanya kitab akhlak itu penting. Biar tahu. Nanti kalau nanti ngambil ya, nanti nggak ngaji sih, nanti ngaji dari hidayah, sholat. Biar kita tahu katanya. Emang begini mah ngaji udah gitu. Jangan pakai logika. Jangan pakai logika. Orang apa yang dia lihat, apa yang dikatakan kan begitu. Karena dia nggak pernah ngaji, jadi dia nggak tahu apa manfaatnya begitu. Apa manfaatnya ngasih guru ngedahuluin guru makan dibandingkan yang lain. Itu ada fawaidnya semua. Ya. Gurunya senang, nyenengin hati guru, ya. Maka gurunya ridho, muridnya lebih futuh, lebih gampang membuka ilmunya. Lanjut, mada yajibu alaika bizumalaika. Lanjutnya, apa kewajiban kalian atas teman-teman kami? Yajibu alaika an tura'iyal adab sahbah nahwa talabidil ladzi tata'allama ma'ahum fi madrasati wahidatin wa la siyama talabidatun faslika li'anna rabitaka ta'lim jama'at bainaka wa bainahum falahum huququn za'idatun ala huquqi ghairihim min sa'il asdiqaika fa'mal bil adabil atiyah. Maka diharuskan atas kalian untuk menjaga adab sesama teman. Ya. Contohnya ya teman-teman seorang murid itu belajar sama-sama sama muridnya di sekolah yang sama, apalagi di kelas yang sama. Maka karena itu kalian memiliki ikatan. Ikatannya apa yang mengikatkan? Yaitu ikatan belajar. Ikatan belajar bersama di sekolah. Maka Allah kalau udah kita punya ikatan itu, maka kita akan dikumpulkan hati kita. Ikatannya itu ada antara satu dan yang lain, antara murid satu dengan murid yang lainnya. Makanya orang kalau sekelas itu biasanya lebih akrab dibandingkan yang beda kelas. Dan ada juga hak-hak yang lebih di antara satu sama yang lainnya, di antara teman-temannya. Karena memiliki kedekatan yang sekelas tentu lebih dekat, lebih punya ikatan dengan teman-teman yang cuma seangkatan. Maka beramallah dengan adab-adab yang sebagai berikut. Yang pertama dikatakan antahtaribal kibarahum wa tarhama sigharahum wa tata'awana ma'ahum ala hifdhin nizam wal wudu' waqt at-ta'lim aw fil istiraha ala al-irda'il asatidati bi kulli istita'ati wa dhalika bi ta'dibil wajibati min hifdhin durus wal ijtihad fi talab al-ilmi wal ihsa'il kutubil wal dafatira wa jami' adawat at-ta'lim wal muhafazati ala salamatiha min at-taghayyuri wa nadhafatiha anil awsakh wal muwadhibati ala huduri yawmiyan ila al-madrasati qabla mi'ad at-ta'lim wa an taquma anta aw ahadu zumalaika maqama man ghaba min al-asatidati idza kana dhalika fil imkan li'alla yata'attala ad-darsu wa tahsul al-fawda fil qismi wa tabaqan innal ustadaka yafrahu jiddan bi muhafadhatika 'ala an-nizam. Dikatakan bagaimana cara kita menghormatinya, bahwasanya cara menghormati kawan kita yaitu menghormati yang usianya lebih tua.
dan mencintai yang usianya lebih muda atau lebih kecil, dan membantu sesama dalam mematuhi aturan, dan juga menjaga waktu belajar. Ya, waktunya belajar masuk kelas masuk, waktunya keluar kelas waktunya keluar kelas, dan juga di dalam waktu istirahat, istirahat kalau waktu istirahatnya udah masuk, udah selesai masuk. Dan juga bagaimana caranya kita agar mendapatkan ridho daripada guru-gurunya dengan semampu-mampunya kita. Gimana caranya guru ini cinta sama kita, gimana caranya guru ini ridho sama kita. Dengan cara apa? Dzalika bita'dibil wajibat nahitid durus, yaitu dengan cara apa? Apalin pelajarannya yang disuruh apalin. Dan juga semangat di dalam belajar ilmu. Dan juga dikatakan agar menjaga daripada membawa buku-buku cetak dan buku tulis yang disuruh bawa dalam pelajaran tersebut, dan juga membawa segala macam peralatan tulisnya, ya, pulpen, ya, penghapus, tip pensil, segala macam rautan, ya. Dan juga menjaga daripada alat-alat tersebut jangan sampai rusak, dan juga menjaga daripada barang-barang tersebut jangan dikotori. Dan juga dia suruh untuk apa? Untuk tekun setiap hari ke sekolah, biar rajin sekolahnya. Dan juga qablal mi'ad ta'lim, dan juga kita diperintahkan kamu dan teman-teman kamu itu ketika gurunya nggak masuk, usahain ada yang gantiin ketika dia memiliki kemampuan untuk menggantikan gurunya. Biar apa? Biar pelajarannya nggak ketinggalan, biar terus pelajaran lanjut. Dan watahsulul fawda fil qismi, dan juga biar nggak didapatkan kelasnya berantakan. Maksudnya kelas kalau nggak ada guru ini kan luar biasa, anak naik sini muridnya. Dan juga diajarkan agar apa? Agar ustadznya ini senang dengan murid-murid yang menjaga daripada aturan-aturan kelas tersebut. Lalu selanjutnya min adabil aidon, adab juga apa? Antuhibbu li zumalaika minal khair, cinta kepada teman-temannya terhadap perbuatan-perbuatan baiknya. Contohnya apa? Mithlu yuhibbu li nafsika, kamu harus cinta kepada teman-teman kamu sebagaimana kamu cinta kepada diri kamu sendiri. Sebagaimana di hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Wa anta tasamaha ma'akum fi jami'il umur, dan juga bertoleransi antar sesamanya dalam berbagai hal. Dan wa tu'amiluhum bil lutfi wal ibtisam, dan beramal atau berbuat dengan lembut dan penuh dengan senyuman. Wa tusaidahum 'ala al-husuli hajatihim, dan membantu dia untuk memenuhi segala macam apa yang dibutuhkan. Enggak punya pensil, pinjemin. Enggak punya pulpen, pinjemin. Enggak punya tip pinjemin. Wa tahtariza min da'awatin niza'i wal bughd, dan berhati-hati dalam hal yang menyebabkan perdebatan, saling menggunjing sampai menimbulkan kebencian. Maka hal-hal tersebut apa aja yang menyebabkan itu? Wala tabkhal alaihim idza sta'aru minka syai'an, jangan pelit kalau temennya meminjam sesuatu. Wala tudayiquhuma fi amakinihim, jangan hilangin barang-barangnya. Au tutlafa syai'an min adawatihim, jangan dirusak barangnya kalau dipinjemin. Au takhba'a ba'dhum au tusi'a dhanna bihim, jangan berprasangka buruk sama temennya. Au tujadilahum mujadalatan kharijan 'anil adab, dan jangan debatin temen yang sampai berlebihan akhirnya sampai membuat dia berkelahi. Biasanya anak kecil begini. Au tumazi'ahum katsir au fi ghairi waqtil mizah, dan jangan banyakkan bercanda, atau jangan bercanda yang enggak pada tempatnya. Jelasin bercanda dan segala macam, Fa inna dzalika sababun lil khisab wal inkat, maka itu akan menyebabkan orang lain. Yang ketiga, wa anta du'ulahum fi ghaibatihim wa fil hadits, dan doain mereka ketika dia enggak masuk atau sakit atau semacamnya. Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahri al-ghaibi mustajabah inda ra'si malakil muwakkal,
kullama da'a li akhi bi khairin qala malakul muwakkal bihi amin wa laka bimithlihi. Doanya saudara muslim kepada saudaranya yang lain yang tidak ada yang maksudnya tidak ada di hadapannya itu mustajabah. Itu doa orang itu mustajabah sama Allah Ta'ala katanya. Bahkan di sisinya malaikat ya, dikatakan apa? Ketika ada seorang yang berdoa kebaikan atas saudaranya, maka malaikat akan berkata amin dan juga menjawab, dan doa itu akan kembali kepada kamu. Jadi diaminkan soal Allah doa ini, malaikat bilang amin dan doa-doa itu juga kembali kepada kamu. Jadi doa orang baik-baik. Jadi kalau dari orang saya ampuni, saya maafin orang-orang ini, mudah-mudahan sini jadi orang baik. Doa kembali ke dalam diri kita sendiri. Jangan didoain jelek ya. Lalu wa antaqbala udrahum, dan terima segala macam kesalahan-kesalahannya yang mesti dimaklumin gitu ya. Tidak tadara ilaika fi khatihim, ketika dia berbuat salah, wa antusliha bainahum, dan perbaiki di antara kalian kalau terdapat perkelahian. Tidak hasala minhum syai'an min khilaf, jika terdapat di antara kalian itu perdebatan, perselisihan, khilaf. Qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Sesungguhnya kalau orang muslim, orang mukmin itu saudara, maka perbaikilah hubungan di antara saudara-saudara tersebut. Jadi jangan berkelahi. Ya, kemarin juga kita bahas di sini tentang bahwasanya ketika ada orang yang meninggal, sedangkan dia memiliki kebencian terhadap saudaranya, apalagi sampai 3 hari tidak berucap atau bercakap-cakap atau saling menyapa, maka dia kalau meninggal itu dalam keadaan suul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau punya berkelahi sama temennya jangan lebih dari 3 hari ya. Maafin ya. Kalau nggak bisa dimaafin harus bisa maafin. Kalau berat untuk dilupain, maafin, tapi nggak untuk dilupain nggak apa-apa, yang penting maafin. Besok nggak berteman lagi gimana, nggak apa-apa ya. Nggak harus gitu berteman sama semua orang, maksudnya begitu ya. Cuman nggak musuhan sih kagak, cuman buat urusan lagi enggak, rasanya begitu ya. Ente benci sama dia, ya enggak, Anda nggak benci, cuman ya Anda takut terulang lagi, kan begitu. Biar nggak terulang lagi, Anda menghindari. Kalau ketemu Anda sapa, rasanya begitu. Cuman nggak untuk berurusan lagi, rasanya begitu. Karena kan kita kan nggak wajib menyapa semua orang, kan begitu. Kita nggak wajib berteman sama semua orang. Makin kuat teman kita makin dikit, kan begitu. Karena nggak semua orang cocok sama kita. Selanjutnya wa antusabiqul zumalaika ila hifdzil durus wa fahmil masail al-amalan biqouli ta'ala wa fi dzalika falyatanafasun mutanafisun. Maka berlomba-lombalah katanya, tusabiqul zumala ya. Kamu harus bersaing sama temennya. Ya. Bersaing dalam apa? Dalam ngapalin pelajaran, pinter-pinteran. Kelas ya. Dan dalam paham permasalahan pelajaran tersebut. Sebagaimana Allah berkata, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka hendaklah berlomba-lomba kalian. Wa antusaidan du'afa minhum ala ta'allum. Dan wala tafkhara alaihim bihifdzid durus wa sur'atil fahmi wa an taj'ala bainaka wa bainahum mubahathatan ilmiyatan waqtal faragh. Fa inna dzalika kullahu mimma yafrahu qalbal ustaz. Dan saling membantulah kalian terhadap yang dhaif, yang lemah, temen yang lemah ini. Kadang kita punya teman ngapal ada susah. Yang satu sekali baca hafal, yang satu harus 5-7 kali baca baru hafal, bantuin. Jangan kalian sombong atas hafalan kalian yang kalian udah hafal. Ya udah ngapalin cepat, sombong jangan, nggak boleh. Dan juga mungkin lebih cepat pahamnya, jangan sombong, bantuin temennya. Lu nggak bisa mulu, lu capek aja, nggak boleh. Ya. Bebel banget, nah, ajarin temennya, ajarin pelan-pelan, sabar. Maka jadikanlah antara kalian yang satu dan yang lain itu terhadap mabahisatul ilmiah. Jadi bahas tentang ilmu tersebut, sehingga apa? Sehingga paham, sama-sama paham, terutama di waktu-waktu yang kosong. Ya. Karena hal tersebut ya akan membuat senang gurunya. Ketika guru ngeliat muridnya saling
musyawarah, saling ngobrol tentang pelajarannya, ngejelasin, gurunya senang. Oh, alhamdulillah saya punya murid akur. Tanpa saya suruh dia saling ngejelasin satu sama yang lainnya. Wa min adabil aidan idza ashkalat ala ahadin zumala mas'alatan fasa'ala al-ustad anha an la taqdam alayhi aw tastahzi'a bihi walakin tastami'a ila jawab al-ustad litazdada fahman fil mas'alati wa yafraha minka zamiluka. Dan adab juga termasuk adab ya, jika terdapat permasalahan sesuatu yang enggak masalah sama teman kalian ya, maka tanyain sama ustaz ya. Kalau ada masalah sama teman, bilang sampai sama ustaz ya, tanya sama ustaz, wala taqtab alaih, jangan marah-marah langsung, jangan benci, jangan menyiksa, jangan mukul dia, akan tetapi dengerin dulu jawaban ustaz agar kamu dapat memahami permasalahannya dan akhirnya kamu jadi senang sama teman kamu tersebut. Artinya biar damai. Kalau nggak senang begini sampai dengan ustaz, biar nanti ustaznya yang nyelesain masalahnya. Idza kunta bihadhil adab nahwa zumalaika fala raiba annahum yahtarimuna,ka wa yuhibbunaka wa yasta'una bi nusratika wa daf'i dharar 'anka wa ya'tabirunaka 'ala al-haqiqati sabilan wafiyan lahum ya'nasuna bi suhbatika wa ta'nasu bi suhbatihim bil aksi. Idza tarakta hadhihi al-adab fa innahum yasiruna a'da'aka wa yakrahuna liqa'aka wa tusbiha bainahum wahidan mustawhishan qatairin maqsuhin jinah. Dan idza kunta bihadhil adab, kalau kamu jaga adab kamu ini ya, kamu jaga adab sama teman kamu ini, maka apa hasilnya? Fala raiba annahum yahtarimu, maka teman-teman kamu bakal menghormati kamu. Jadi kalau punya adab bagus sama teman, orang bakal takdir begitu. Kalau kita punya akhlak bagus sama orang, maka kita bakal dihormati. Ya, dan enggak cuma dihormati, tapi juga dicintai. Zamil, dan juga dia bakal apa? Yas'auna fi nusratika, bakal bantuin kamu. Nah, ketika kamu membutuhkan bantuan pertolongan. Dan juga nggak cuma bantuin pertolongan, juga membela kamu ketika kamu mendapatkan kesulitan ya. Dan juga menjelaskan tentang sebuah kebenaran kalau mendapatkan masalah. Dan wanasuna yusrimu, dan dia bakal berteman dengan baik sama kamu, dan berteman dengan akhlak yang baik juga dengan kamu. Dan sebaliknya, kalau kita meninggalkan adab kepada teman kita, ninggalin akhlak yang bagus sama teman kita, maka jangan heran ya, dia teman kamu itu bakal jadi musuh kamu. Kalau akhlak kita buruk, dia bakal jadi musuh dan bakal gak demen buat ketemu sama kamu. Ya krahuna liqa'aka, bakal saya gak pengen ketemu dia akhlaknya jelek. Dia kalau ketemu ngatain mulu, dia kalau ketemu mukanya gak enak ya. Dia kalau ketemu sukanya nyentil saya, sukanya sliding saya sampai jatuh, sukanya melorotin celana saya. Bocah di sini. Nah, jangan ya, kayak begitu orang jadi gak demen. Fatus bihabainakum hayyan, akhirnya mereka bakal saling membenci. Akhirnya nggak seimbang, sebagaimana seekor burung yang hanya memiliki satu buah sayap, nggak bisa terbang. Wa alaika ayyuhat tilmid, adib, ini ditutup ya, katakan wahai kalian para murid yang berakhlak, idza wajadta baina zumalaika tilmid syadiran mu'aniyatan al-isatidah wala yaqumu biwajibatihi anta ila an suhbatihi. Dan kalau kamu dikatakan nemuin teman kamu, murid-murid yang punya akhlak jelek, terutama punya akhlak jelek sama gurunya ya, dia nggak memenuhi kewajiban ke atas gurunya, maka jauhin yang begini, jangan ditemani. Qila yastilaika syai'an min tibaatil khabithah. Karena apa? Takutnya gayanya dia ini, bahasanya, akhlaknya dia deh begitu, perangainya dia. Takutnya kalau kita berteman sama yang akhlaknya jelek sama guru, yang perangainya jelek sama guru, kita bakal terpengaruh ya. Sebagaimana faqad shadaqa syairu haitsu yaqul, sebagaimana syair berkata, inna tiba tasriqut tiba ya.
sebuah cetakan itu bakal sesuai dengan apa yang dicetaknya. Wa kullu man sahibal khabithah ta'an. Barang siapa yang berteman sama yang buruk maka dia akan buruk juga. Ya, kalau bahasanya kita kalau kita berteman sama orang-orang yang jelek pasti kita jadi jelek juga. Jadi sering dengar apa kalau punya teman tukang minyak wangi minimal kita kebagian minyak wangi jadi harumnya. Ya. Kalau kita teman sama yang tukang minum-minum nanti otomatis kita juga bau minum-minuman gitu. Otomatis ya. Jadi berteman sama yang baik insya Allah kita bakal jadi orang baik. Begitu kuncinya ya. Idan fasalat anil madrasati famil huquqi zumala. Dan kalau kamu udah keluar dari sekolah udah lulus apa hak-hak daripada teman kamu itu anla tansa zumala. Jangan lupain teman. Dia lulus sekolahan jangan lupain teman-teman kita. Bal tahfadzu lakum uqudus suhbah, dan akan tapi tetap jaga ya pertemanan itu. Wa ayyamat talamidatan wa tahussuhum minal bimai ashabil akharin bi mazidil ikram wal ihsan bahada yakunu wafa'u bainal ikhwan. Maka tetap jaga pertemanan ya di antara kalian dan teman-teman kalian yang lain, dan harus bertambah penghormatan dan juga kebaikan kalian sehingga apa yang menjadikan akhlak kalian itu kepada teman-teman kalian ini akan terjaga secara terus menerus. Tambul juz tsani wa idihi juz tsani. Setelah selesai juz kedua ini dan insya Allah selanjutnya nanti kita akan melanjutkan juz yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah ya. Tak rasa dua juz kelihatan. Kalau ngaji di masjid enggak bakal hatam. Wah hatta kitabnya misalkan bahasanya gampang, kitabnya tipis, tapi apa? Berkat ngaji di masjid dikit-dikit kita bacain tak rasa akan buat. Allah ini udah bulan Jumadisani, lagi di tanggal 27 sekarang. 27 bentar lagi udah Rejab. Rejab Syaban Ramadan. Berarti 60 tambah sekarang 27 tambah 3 hari. 63 hari lagi berarti kurang lebih menuju Ramadan. Besar Allah pesan Ramadan sebenarnya mudah-mudahan kita di pertemuan bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan lebih baik lagi akhlak kita utama ini. Kita masih ada waktu 5 menit. Minum bentar harus. Nanti kita ini kan libur 2 minggu ya. Nanti anjing ke kapan nih belum tahu. Biasanya sampai Syaban nih. Pertengahan Syaban kan. Jadi kita masih berarti kira-kira 2 atau 3 pertemuan kali ya. 2 atau 3 pertemuan ya. Mungkin penutupan enaknya setelah niswa. Kalau di bulan Februari sih sampai yang fikih penutupan di akhir setelah niswa. Terserah ikut aja. Biasanya sih paling lambat nisfu ya. Biasanya paling lambat nisfu. Biasanya setelah nisfu itu udah ada pengajian biasanya. Cuma terserah ikut aja pengurus tar dihubungin aja. Dan berarti ada kan bulan apa Rabiul Awal Rejab 2 pertemuannya. Setelahnya nanti kita lihat. Februari masih ada 2 bulan. Iya 2. Iya masih ada ya. Maret awal. Iya makanya. Maret awal udah selesai. Udah. Pokoknya akhir bulan udah. Iya berarti 2 pertemuan lagi dua kira-kira. pertemuan. Iya insya Allah 2 pertemuan lagi karena Iya. Maret udah puasa tuh. Iya, Udah nisfu kira-kira nisfu itu. Berarti terakhir pas di fikih. Betul. Ya berarti pas nisfu tuh pas di fikih insya Allah ya. Jadi pas nisfu kita habis pelajaran. Udah penutupan. Berarti ini mesti dibeli nih. Ini nih. Yang ketiga. Yang ketiga Ya. Berapa paling? Rada tambah dikit. Kalau ini mungkin kemarin 9.000, paling yang Iya. 13.000, 15.000, Iya. nanti 20. Sama. Insyaallah. Iya. Berarti bulan depan itu masuk ke juz 3 berarti. Juz 3. Nah, ini kan kita kan udah 2 pertemuan insyaallah minggu depan fikih ya. Nanti awal bulan depan, bulannya Bali insyaallah kita nanti fikih. Yang namanya Juz 3 udah fikih. enggak, maaf. Salah ngomong maksudnya. Insyaallah juz masih akhlak semua, cuman kalau kita baca mukadimahnya nih, kita baca mukadimahnya di masa isi ya. Di mukadimah jadi setiap kitab itu mukadimah itu adalah isi dari kitab tulisan.
Saya bacain ini. Fa'ilal qa'imin bitahdibin nasyi'in min aba wa mu'allimin aqdam al-juz'u tsalits min kitab akhlaqil bani. Kan ini kita mulai masuk ke dalam kitab yang ketiga ya, juz yang ketiga daripada kitab akhlaqil bani wa arju ayyuhal bahin kubur. Kama dhafaru bi ba'd dzalika fi juz'i sabiqin mimma yuqarribu bihi al-'ain walhamdulillahi bi ni'mati tatimmu shalihat wa tanjihul anbiya wa qad badru fi ta'lifi ghayatil muqasdi wa iktisabi min adatil kitab al-akhlaqiyya mithlha wa khadha ma'dham al-hadits min jami' as-sighar wa syukur. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kan kita udah belajar tentang akhlak-akhlak ya, contoh-contohnya daripada hadis sebagian, dan nanti kitab-kitab ini makin banyak lagi contoh-contohnya diambil dari sebagian nanti daripada kitab-kitab akhlak. Salah satunya kitab Al-Ihya Imam Ghazali, kitab Adab Dunia Waddin Imam Mawardi, dan juga diambil beberapa hadis daripada Jami'us Shaghir kitabnya Imam Asyuyuti, dan juga dari kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi. Wa ja'alahu fi adabil muamalat wa amma ma yata'allaqu bi dirasatil akhlaq wa yakunu dzalika insyaallah fi juz'il rabi'. Nanti selanjutnya terakhir nanti dilanjutkan tentang akhlak ya, tentang muamalat, akhlak adab dan muamalat tentang jual beli segala macam nanti di juz keempat ya. Jadi kitabnya kecil tapi di dalamnya ada Ihya ya, ada Imam Mawardi, ada Dunia Waddin, ada Imam An-Nawawi, ada Jami'us Shaghir kitabnya Imam Asyuyuti, jadi luar biasa ya. Jadi di juz yang ini kalau yang tadi kita lebih banyak bahasanya harus begini, seorang murid harus begitu ya. Yang di sini lebih banyak lebih berat lagi. Jadi kitabnya rada tebal bahasannya dan lebih banyak panjang karena banyak kisah-kisah, banyak daripada kitab-kitab yang luar biasa ya. Mudah-mudahan kita dapat manfaatnya ya. Penulis orang Indonesia nih, Syekh Umar bin Ahmad Baraja orang Indonesia, makamnya di Surabaya. Ya orang Indonesia, Syekh Umar bin Ahmad. Jadi kalau ke Surabaya, Sultan ya di pemakaman Majannatun Pegirian, pemakaman Pegirian di Surabaya. Di situ makamnya beliau. Kalau nggak tahu tanya, kalau nggak ada orang situ nggak tahu ya Fatihain aja. Cuman kita kan alhamdulillah setiap mulai kita Fatihah, mudah-mudahan penulisnya ridho sehingga kita mendapatkan futuh ilmunya dan juga kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan akhlak yang sudah diajarkan di kitab ini ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa ftahna fathan alihi wa karim. Ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa yanfa' wa nafsin la tashba wa na'udzu bika min haula'i arba'. Allahumma inna nas'aluka fahma nabiyyin mursalin wal hamd malaikatil muqarrabin. Allahumma وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا كما ربونا صغارا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ونعوذ بكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.